Okay, in this long video we are going to talk about gerund. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang gerund. What is gerund? What is the function of gerund? And then where to put gerund in the sentence. Kita akan membahas satu persatu mulai dari what is gerund. Jadi gerund itu digunakan sebagai verb atau kata kerja yang berakhiran dengan kata ing. Nah, yang membuat si gerund ini unik adalah dia tidak lagi berfungsi sebagai kata kerja. Fungsinya ini sudah dialihkan menjadi sebuah kata benda atau noun. Kemudian, bagaimana cara mengetahui fungsi dan letak gerund dalam sebuah kalimat? Yang pertama, fungsinya itu sebagai subjek. Yang namanya kata benda itu sudah pasti fungsinya sebagai subjek. Nah, itu tuh letaknya di awal kalimat sebelum kalimat predikat. Contohnya seperti she makes me happy. Dia membuatku bahagia. She di sini sebagai subjek. Makes di sini sebagai verb, me sebagai objek. Seandainya kata she atau subjek di sini kita ganti menjadi sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas, maka kalimatnya itu juga akan berubah menjadi sebuah gerund. Contohnya, she-nya itu kita ganti menjadi watching. Watching Korean drama makes me happy. Nah, watching di sini berubah menjadi kan awalnya she itu diubah menjadi watching. Kata kerja gerund dengan imbuhan ing. Kemudian makes itu predikat, me itu menjadi objek. Kemudian yang kedua itu sebagai objek transitif atau objek yang bertemu langsung dengan kata kerja. Contohnya, Reni likes ice cream. Reni itu sebagai subjek, likes-nya itu sebagai kata kerja atau verb, ice cream-nya itu sebagai objek. Nah, kalau tadi ing-nya itu ada di awal kalimat sebagai subjek, maka yang ini gerund atau bentuk ing-nya nanti muncul setelah kata kerja karena dia akan berfungsi sebagai objek. Contohnya, Reni likes going to school. Going to school itu menjadi objek gerund. Kalau kita buat Reni likes go to school, itu salah karena gerund harus ada imbuhan ing-nya. Kemudian yang ketiga itu ada objek preposisi sebagai objek preposisi. Nah, objek preposisi ini muncul setelah kata depan. Yang kita ketahui objek preposisi itu seperti in, at, on, and then by, with, without, after, before, of, dan lain-lainnya. Nah, yang kita ketahui itu setelah objek preposisi, setelah preposisi wajib ada kata benda setelahnya. Nah, kan kata benda yang ini kan gerund, jadi kata benda ini harus kita ubah dulu menjadi kata kerja yang ada ing-nya. Contohnya, I'm interested in English. In ini kan objek prepositionnya, English-nya ini adalah objeknya. Kemudian kita ubah menjadi I'm interested in singing BTS songs. Nah, apa yang berubah di sini? Yang berubah di sini ada singing. Singing ini merupakan bentuk kata kerja yang berimbuhan dengan ing karena gerund harus ada imbuhan ing-nya. Sedangkan di contoh yang pertama itu hanya ada objek prepositionnya. Kemudian di contoh yang kedua itu lengkap dengan gerund-nya, kata kerja yang berimbuhan dengan ing.